Hai grade 4, apa kabar? Kembali lagi dalam pembelajaran matematika. Terakhir kali kita sudah belajar tentang operasi hitung bilangan cancah, terutama penjumlahan dan pengurangan. Apakah kamu masih mengingatnya? Ya, untuk tugasnya sudah Mrs. Kia dan Mem Yanti terima dan kami sudah periksa. Namun jangan lupa gunakan penggaris jika ingin membuat garis dan tolong rapihkan tulisannya. Sekarang kita akan belajar bagaimana menyelesaikan soal cerita yang membutuhkan penjumlahan dan pengurangan. So everyone, please stay tuned. Anak-anak, tolong perhatikan contoh soal yang terdapat pada layar Anda. Contoh soal penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah yang pertama. Sebuah pabrik pecah belah memproduksi 21.765 piring, 13.902 gelas, dan 15.789 mangkok dalam satu bulan. Pertanyaannya, berapa total barang yang diproduksi pabrik tersebut dalam satu bulan? Dalam menyelesaikan contoh soal seperti di atas, yaitu soal cerita, ada 3 hal yang harus selalu kita perhatikan. Kita harus selalu menuliskan diketahui, lalu apa yang ditanya, dan bagaimana penyelesaiannya. Seperti contoh soal di atas yang diketahui ada 3 poin. Yang pertama, pabrik memproduksi 21.675 piring dalam satu bulan. Yang kedua, pabrik memproduksi 13.902 gelas dalam satu bulan. Lalu pabrik memproduksi 15.789 mangkok dalam satu bulan. Sedangkan yang ditanya adalah, berapa total barang yang diproduksi pabrik tersebut dalam satu bulan? Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Total produksi, yaitu produksi piring ditambah produksi gelas ditambah produksi mangkuk, sehingga tertulis seperti di layar Anda. Baik, kita sekarang akan melakukan penyelesaian soal nomor 1. Tadi diketahui bahwa sebuah pabrik pecah belah memproduksi 21.675 piring, 13.902 buah gelas, dan 15.789 buah mangkok. Betul. Lalu yang ditanyakan adalah jumlah produksi keseluruhan barang yang ada di pabrik tersebut selama 1 bulan. Untuk itu kita akan melakukan step by step. Step yang pertama kita akan ambil dulu. Ini step pertama ya. Kita ambil dulu 2 yang terdepan, yaitu piring ditambah dengan gelas. 21.675 ditambah 13.902 dengan cara bersusun. Kita mulai dari satuan. 5 ditambah 2 adalah 7. 7 ditambah 0, 7 kembali. 6 ditambah 9 adalah, iya betul, 15. 5-nya kita taruh sebagai satuan, 1-nya kita simpan. Jangan lupa ada tanda titik menandakan ribuan. Lalu 1 ditambah 1 adalah 2, ditambah dengan 3 hasilnya adalah 5. 2 ditambah 1 adalah 3. Maka piring dan gelas jumlahnya 35.577. Sekarang jumlah piring dan gelas tersebut kita jumlahkan kembali dengan yang mangkuk. Jadi kita taruh 35.577 ditambah 15.789. Satuan dengan satuan, 7 ditambah 9 adalah 16. Satuannya adalah 6, puluhannya kita simpan dengan puluhan. 1 ditambah 7 berapa nak? 8. 8 ditambah 8, 16. Satuannya kita taruh, lalu puluhannya kita simpan ke depan. 1 ditambah 5 adalah 6. 6 ditambah 7, 13. 13, betul. Jangan lupa ada tanda titik. 1 ditambah 5 adalah 6. 6 ditambah 5, benar sekali, 11. Maka kita taruh 1 di sini dan kita simpan 1 di atas. 1 ditambah 3 berapa nak? 4. 4 ditambah 1, 5.
Maka jumlah keseluruhan dalam satu pabrik itu dalam satu bulan adalah 51.366 buah barang. Ini adalah hasil akhirnya. Maka hasil dari penyelesaiannya kita tuliskan pada penyelesaian. Sehingga total produksi yang kita dapatkan adalah 51.366 buah. Sekarang kita lanjut di soal yang nomor 2. Ibu Ani membeli 1.200 telur ayam untuk membuat kue. 108 diantaranya pecah. Kemudian Ibu Ani membeli telur lagi sebanyak 321 telur. Pertanyaannya, berapa jumlah sisa telur yang dimiliki oleh Ibu Ani? Jangan lupa kita menuliskan diketahui, ditanya, dan penyelesaian. Diketahui, banyaknya telur yang dibeli pada awalnya adalah 1.200 butir telur. Lalu, banyaknya telur yang pecah adalah 108 butir telur. Namun, Ibu Ani membeli lagi sehingga banyaknya telur yang dibeli lagi adalah 321 butir telur. Yang ditanya, berapa jumlah telur yang dimiliki oleh Ibu Ani? Baik, sekarang kita akan melakukan penyelesaian untuk soal yang kedua. Ibu Ani diketahui mempunyai 1.200 telur. Beliau membeli telur 1.200 butir. Lalu 108 diantaranya itu pecah. Jika pecah, itu artinya kita harus menjumlahkan atau mengurangkan, nak? Iya, karena pecah, kita harus mengurangkan. Itu artinya dari 1.200, 108-nya tidak dapat digunakan, maka kita akan menguranginya. Namun beliau, Ibu Ani, membeli lagi telurnya sebanyak 321 butir. Karena membeli lagi, maka ditambahkan kembali telurnya. Sehingga kita mendapat operasi hitung ada 1.200 dikurang 108 ditambah 321. Step yang pertama kita akan mengambil dulu 1.200 dikurang 108. Baik, sudah tertulis 1.200 dikurang 108. Kita mulai dari satuan. 0 dikurang 8. Apakah bisa, nak? Iya, kita harus bilangan cacah, itu artinya harus positif. 0 dikurang 8 itu tidak bisa. Untuk itu, kita harus meminjam dari sebelahnya. Namun sebelahnya juga adalah bilangan 0. Betul? Karena dia bilangan 0 juga, maka dia tidak punya apa-apa. Oleh sebab itu, dia harus meminjam lagi ke sebelah kirinya. Pinjam dulu. Saya pinjam dong 1. Oh, boleh. Jadi yang di sini tadinya punya 2, sekarang tinggal punya 1. Lalu yang di sini tadinya 0, dia jadi mempunyai 10. Nah, karena dia sudah punya 10, maka dia sudah bisa dipinjami oleh tetangga sebelah kanan. Tadi tetangga sebelah kanan mau pinjam ke sebelah kiri, nggak punya apa-apa dia. Sekarang karena dia sudah pinjam dengan tetangganya yang sebelah kiri lagi, untuk itu satuan bisa pinjam dari puluhan. Pinjam dong 1, oh iya silahkan. Karena dia cuma pinjam 1, dipinjamin. Akhirnya dipinjamin, diberi. Dan karena kurang 1 menjadi 9. Sekarang 10 dikurang 8 berapa, nak? 2. 9 dikurang 0? 9. 1 dikurang 1? Iya, betul, 0. Dan 1 dikurang ini tidak ada apa-apa, tidak ada pengurangnya, maka 1 diturunkan saja. Sampai sini, apakah ada yang masih bingung? Jika kamu di bagian ini masih bingung, tolong keep pertanyaannya. Nanti pada saat online meeting silahkan tanyakan kepada guru yang mengajar, Mrs. Kia atau Miss Yanti. Oke, kita lanjut dulu ya. 1092 ditambah, ini step yang kedua, hasil dari pengurangan 1200 dikurang 108.
kita tambahkan dengan 321. Itu artinya kita taruh di sini 1092. Kita tambahkan. Dimulai dari satuan. 2 ditambah 1 berapa, Nak? 3. 9 tambah 2 11. Satunya disimpan ya. 1 ditambah 3 berapa, Nak? 4. Betul. 1 kita turunkan. Maka jumlahnya adalah 1413. Jangan lupa ditaruh di sini 1413 butir telur. Maka kita menuliskan hasil akhir yaitu 1413 telur pada lembar jawab yang sudah kita buat, seperti contoh di atas. Ya anak-anak, cukup sekian pembelajaran untuk hari ini. Silakan diulangin kembali dan kita akan membahasnya nanti di kelas online. So everyone, please keep safe, keep healthy, and stay positive. God bless you all.